Pernahkah kamu mendengar tentang bulan yang berwarna merah muda? Kedengarannya seperti cerita fantasi, bukan? Namun, fenomena ini benar-benar ada dan dikenal dengan sebutan bulan pink. Mari kita telah lebih lanjut tentang keunikan langit yang satu ini. Sebenarnya, dalam dunia astronomi, istilah bulan pink itu bukanlah nama resmi untuk jenis bulan tertentu. Justru, ini adalah sebutan tradisional untuk bulan purnama yang muncul di bulan April. Jadi, secara astronomis, ini sama saja dengan bulan purnama lainnya. Saat itu, posisi bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga seluruh permukaan bulan yang menghadap ke kita memantulkan cahaya matahari dan tampak bulat sempurna di langit malam. Kemunculan bulan purnama setiap bulannya adalah bagian dari siklus lunar yang memakan waktu sekitar 29,5 hari. Dalam siklus ini, bulan melewati berbagai fase, mulai dari bulan baru, sabit, kuartal pertama, hingga akhirnya mencapai purnama. Jadi, sederhananya, bulan pink hanyalah nama lain untuk bulan purnama yang istimewa, karena muncul di bulan keempat dalam kalender kita. Nah, kapan tepatnya kita bisa menyaksikan bulan pink ini setiap tahun? Biasanya, bulan pink hadir di langit pada bulan April. Sebagai contoh, di tahun 2024, fenomena ini terjadi pada tanggal 23 atau 24 April. Untuk tahun 2025 mendatang, diperkirakan akan muncul pada tanggal 12 atau 13 April. Sementara di tahun 2023, bulan pink menyapa kita pada tanggal 6 April. Perlu diingat bahwa tanggal pastinya bisa sedikit berbeda setiap tahunnya. Ini karena siklus sinodis bulan tidak persis sama dengan jumlah hari dalam satu bulan kalender. Meskipun begitu, bagi banyak orang di belahan bumi utara, bulan pink selalu menjadi pertanda datangnya musim semi. Meskipun namanya mengandung kata pink atau merah muda, penting untuk kamu ketahui bahwa bulan pink tidak benar-benar berwarna merah muda di langit. Warna bulan saat fenomena ini tetaplah seperti bulan purnama biasa, yaitu putih keabu-abuan, atau terkadang terlihat sedikit kekuningan atau kemerahan karena kondisi atmosfer bumi. Fenomena hamburan cahaya di atmosfer memang bisa mempengaruhi warna bulan yang kita lihat, mirip seperti matahari yang tampak merah saat terbit atau terbenam. Namun, perubahan warna ini tidak hanya terjadi pada bulan pink, tapi juga bisa terjadi pada bulan purnama lainnya. Jadi, sebutan pink moon lebih bersifat simbolis dan tidak menggambarkan warna fisik bulan saat itu. Lalu, dari mana sebenarnya nama bulan pink ini berasal? Ternyata nama ini berakar dari tradisi berbagai suku asli Amerikan para pemukim awal Eropa di Amerika Utara. Penamaan ini sangat erat kaitannya dengan mekarnya bunga liar berwarna merah muda yang dikenal dengan nama Phlox subulata, atau sering disebut juga moss pink atau creeping phlox. Bunga ini biasanya mulai bermekaran di bulan April, menandakan datangnya musim semi setelah musim dingin yang panjang. Oleh karena itu, bulan purnama yang terjadi di waktu ini dinamakan bulan pink sebagai pengingat akan mekarnya bunga-bunga tersebut dan awal dari kehidupan baru di alam. Tradisi menamai bulan purnama berdasarkan kejadian alam dan musim ini dipopulerkan oleh The Old Farmer's Almanac, sebuah publikasi tahunan yang berisi berbagai informasi tentang astronomi, cuaca, dan pertanian. Selain bulan pink, bulan-bulan purnama lainnya juga memiliki nama-nama tradisional yang unik, seperti Wolf Moon di Januari, Snow Moon di Februari, dan Flower Moon di Mei. Keragaman nama-nama ini memperlihatkan bagaimana berbagai budaya di seluruh dunia telah mengamati dan menginterpretasikan siklus bulan, seringkali menghubungkannya dengan alam sekitar, mata pencaharian, dan kepercayaan mereka. Pada beberapa tahun tertentu, seperti tahun 2025, fenomena bulan pink ini akan bertepatan dengan terjadinya micromoon. Micromoon adalah bulan purnama yang terjadi ketika bulan berada pada titik terjauh dari bumi dalam orbit elipsnya, yang disebut apogee. Akibatnya, bulan akan tampak sedikit lebih kecil, sekitar 5,1% lebih kecil pada tahun 2025. Dan kurang terang, sekitar 11% lebih redup pada tahun 2025, dibandingkan dengan bulan purnama rata-rata atau supermoon. Sebaliknya, supermoon terjadi ketika bulan berada pada titik terdekatnya dengan bumi, atau perigee, sehingga tampak lebih besar dan lebih terang. Perbedaan ukuran dan kecerahan antara micromoon dan bulan purnama biasa mungkin tidak terlalu signifikan,
dan sulit dibedakan oleh mata telanjang tanpa perbandingan langsung. Sebagaimana sudah kita bahas, bulan pink memiliki makna budaya yang mendalam bagi banyak masyarakat. Kemunculan bulan purnama di bulan April seringkali dikaitkan dengan musim semi dan pembaharuan. Ini adalah waktu ketika alam mulai hidup kembali setelah musim dingin, dengan tumbuhnya tanaman dan mekarnya bunga-bunga. Oleh karena itu, bulan pink seringkali melambangkan harapan baru dan kesuburan. Selain itu, bulan pink juga memegang peranan penting dalam menentukan perayaan keagamaan. Bagi umat Kristen, bulan purnama di bulan April dikenal sebagai bulan Paskah dan digunakan untuk menentukan tanggal Paskah. Pada tahun 2025 misalnya, Paskah akan dirayakan pada hari Minggu, 20 April. Dalam tradisi Buddhis, terutama di Sri Lanka, bulan purnama di bulan April dikenal sebagai Bak Poya yang memperingati kunjungan Buddha ke negara tersebut. Sementara itu, bagi umat Hindu, bulan purnama di bulan April dapat bertepatan dengan Hanuman Jayanti, perayaan kelahiran Dewa Hanuman. Berbagai nama lain yang diberikan oleh suku-suku asli Amerika juga mencerminkan aktivitas penting pada musim semi, seperti bertani dan memancing. Secara umum, bulan pink dapat diamati dari berbagai belahan dunia karena merupakan fenomena bulan purnama. Namun, untuk tahun 2025, yang juga merupakan micromoon, puncak visibilitas di wilayah Amerika Serikat bagian timur diperkirakan terjadi pada malam tanggal 12 April. Selain itu, fenomena ini juga dapat diamati di Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan pesisir paling selatan Afrika Selatan. Sayangnya, bagi kita yang berada di wilayah Asia, termasuk Indonesia, kemungkinan akan sulit untuk menyaksikan puncak fenomena bulan pink ini karena perbedaan zona waktu. Meskipun demikian, bulan purnama di bulan April tetap akan terlihat di langit Indonesia, meskipun mungkin tidak pada waktu puncaknya seperti di wilayah Amerika. Sebagai penutup, bulan pink adalah fenomena bulan purnama yang terjadi setiap tahun di bulan April dan selalu menarik perhatian karena namanya yang unik. Meskipun tidak benar-benar berwarna merah muda, penamaannya berasal dari mekarnya bunga phlox berwarna pink di Amerika Utara yang menandakan datangnya musim semi. Fenomena ini juga kaya akan makna budaya dan tradisi, tercermin dari berbagai nama yang diberikan oleh berbagai masyarakat di seluruh dunia. Pada tahun 2025, bulan pink akan bertepatan dengan micromoon, membuatnya tampak sedikit lebih kecil dan redup. Meskipun puncak visibilitasnya mungkin tidak dapat dinikmati di seluruh dunia, fenomena bulan pink tetap menjadi pengingatan keindahan langit malam dan keterkaitan antara siklus alam di bumi dan pergerakan benda-benda langit. Bagaimana menurut kamu? Selanjutnya bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.